Silakan saya menjadi permata saya mengalami. Silakan saya Jadi kalian tadi kan udah memperkenalkan diri ya. Nah kalau kalian ketemu di jalan, nah bisa sapa-sapa gitu ya. Nah dari kalian ada yang pernah ikut sesi konseling apa enggak? Pertama kali ya. Nah sebelum kita mulai sesi konselingnya, kita kesepakatan dulu untuk waktunya. Nah teman-teman ini mau di berapa menit? 15 menit aja ya. Nanti kita langsung di 15 menit aja. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai asas-asas dalam konseling. Nah, dalam konseling itu kita menerapkan beberapa asas, di antaranya ada asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan asas kerahasiaan. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir karena di sini saya menerapkan asas kerahasiaan. Jadi nanti kalian bisa leluasa untuk menceritakan apapun permasalahan yang sedang kalian hadapi. Seperti itu ya, sepakat? Untuk itu kalian bisa angkat tangannya. Kita akan melakukan ikrar janji ya. Bisa diangkat tangan sebelah kanannya dan ikuti apa yang ibu katakan ya. Saya berjanji. Bahwa saya sanggup dan bersedia menjaga dan menerima merahasiakan apapun yang saya lihat dan apapun yang saya dengar. Bisa diturunkan kembali tangannya. Nah, baik, kita langsung ke proses konseling ya teman-teman ya. Nah, ini bisa diceritakan satu-satu ya mengenai permasalahan yang sedang kalian hadapi sekarang. Mulai dari Mbak Sania dulu. Ini. Jadi permasalahan saya itu saya merasa kurang percaya diri saat presentasi di kelas. Jadi biasanya ini kurang percaya diri ya kalau presentasi di depan kelas. Nah selanjutnya Saya tuh punya keseringan check up dulu, jadi sedikit check up Mbak sering cepat ya. Nah selanjutnya ini Saya juga mau belajar dan Mas bilang saya sering tidak terkelas. ngantuk ya. Ya, Kalau Mas Hafiz saya sering berjaga dengan aktivitas Oke, nah kalau Mas Faiz sering gimana? kuliah dan organisasi. Jadi ini hampir sama ya sama dengan sebelum kita lanjut untuk permasalahan siapa yang mau berangkat, kita sedikit terlebih dahulu ya. Nanti yang kalah masalahnya yang kita angkat pada sesi konseling kali ini. Bagaimana? Sepakat ya? Oke. Nah jadi SPG2 permainannya gini. Kalau ibu bilang tepuk 1 kalian tepuk 1. Kalau ibu bilang tepuk 2 kalian tepuk 2. Tapi kalau ibu bilang nggak ada tepuknya, misal kayak 3 gitu, nggak ada tepuknya kan? Nah kalau kalian tepuk berarti kalian kalah. Paham? Oke, kita langsung aja ya. Tepuk 1, tepuk 2, 3, tepuk 1, 2. Ada dua lagi. Oke, kita lagi ya. Udah kenapa? Terus pas kali. Oh ini dari
organisasi ada sama juga sampai waktu belajar tidak ada. Kalau biasanya itu kuliahnya liburnya dari apa mas? Satu minggu Full. Masa full? nggak dapat hari ya. Kalau kuliah mulai jam berapa sampai jam berapa ini? Jam 7 sampai jam 4 ada sama. Terus untuk organisasinya? Ada organisasi itu nanti selesai malam terus organisasi. Kalau ada itu biasanya sampai malam juga. Jadi Mas Faiz ini mempunyai masalah bisa dibagi waktu antara organisasi sama kuliah. Nah biasanya kalau kuliah ini tuh full ya, kalau organisasi kalau setelah kuliah. Nah buat teman-teman mengenai permasalahan Mas Faiz ini kan mempunyai masalah manajemen waktu, sulit membagi waktu antara kuliah sama organisasi. Nah dari teman-teman sendiri ini ada masukan nggak atau solusi nih buat Mas Faiz supaya Mas Faiz ini bisa membagi waktu? Kalau teman-teman punya solusi bisa angkat tangan atau Mbak Linda punya solusinya? Ya Bu, Iya, Mas Fakir seharusnya membuat daftar prioritas. Jadi itu mengerjakan lagi paling dulu yang apa mendesak dulu itu Mas agar tidak menumpuk. Kalau dari yang lain ada nggak? Saya Ya, boleh Mas Nafi, silakan. kalau dari saya itu Mas Anies kan bisa membuat sehari itu intinya kalau kegiatan sehari dia harus struktur. Oke, membuat jadwal harian, terus punya skala prioritas. Terus ada lagi nggak dari teman-teman? Saya Iya, boleh. solusinya itu Mas Faiz itu harus menggunakan teknik belajar yang standar. Maksudnya itu begini, belajar dalam waktu singkat tapi rutin itu tidak harus lama-lama.